wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryani Ratnasari Dan saya Dewi Alham Putri. Kami dari kelompok 17 Kerajaan Demak. Pemateri yang pertama akan dibawakan oleh teman saya Aryani. Baik, terima kasih. Geografi Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di tepi laut. Perkiraan lokasi terletak di Pulau Murio, di daratan Jawa Tengah pada abad ke-16 di tepi Sungai Tuntang. Demak cukup menguntungkan bagi perdagangan maupun pertanian. Keduanya sangat amat berpengaruh. Selat yang memisahkan antara Jawa Tengah dari Pulau Murio pada abad masanya itu dapat dilewati dengan baik sehingga perahu dapat berlayar hingga ke Rembang. Namun pada abad ke-17, selat ini tidak dapat dilewati sepanjang tahunnya. Kemudian perniagaan dan wibawa Demak diseberang. Demak dikenal sebagai pangkalan penting karena terletak di tepi laut Nusantara yang telah melintang jalur pelayaran dunia dari Maluku hingga ke Malaka. Selain itu, Demak seolah merupakan pusat dari Jawa Tengah yang dikelilingi oleh daerah penghasil beras. Bandar-bandar di sepanjang utara Jawa yakni Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Rembang, dan Juwana hingga Jepara maju dengan pesat karena dapat menghubungkan daerah penghasil rempah di Indonesia Timur dengan pasar niaga yang ada di Malaka. Dengan ini, pengekspor beras dan bahan pangan lainnya sangatlah penting. Maka Demak dengan ini berhasil menjadi pengekspor tunggal beras di lautan Nusantara. Tidak hanya itu, pula kain tenun sebagai komoditi ekspor. Materi akan dibawakan oleh Dewi Alham Putri. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari Aryani Ratnasari. Materi yang berikutnya adalah Kota Semarang, Demak, dan Grobogan. Pada tahun 1474, Raden Patah dan Kinsan dari Palembang mendarat di Semarang sebelum sampai ke Majapahit. Pada saat itu, masyarakat Semarang sudah ada yang menganut agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya masjid besar sebagai warisannya. Tetapi, ketika Raden Patah sampai di Semarang, masjid tersebut sudah beralih fungsikan menjadi sebuah kelenteng. Kelenteng tersebut bernama Sampokong. Kemudian, Raden Patah berjanji akan mendirikan masjid sebagai ganti dari masjid yang sudah beralih fungsi tersebut. Sesuai janjinya, Raden Patah mendirikan masjid pada tahun 1478. Raden Patah mengangkat Kinsan dan menjadikan kota Semarang sebagai kota pelabuhan yang cukup ramai. Masyarakat Semarang pada saat itu terdiri dari pribumi Jawa dan golongan Cina. Orang Cina yang pandai membuat perahu pada saat itu bernama Arya Teja. Kemudian Profesor Slamet Mulyana memberikan gambaran geografis mengenai negara Islam Demak tersebut, yaitu mengarah ke Laut Jawa dengan tanah pertanian yang subur. Materi berikutnya yaitu pedalaman Jawa Tengah sekitar Gunung Merapi Merbabu. Daerah di sini yang dimaksud adalah daerah Peging, Pajang, dan Mataram. Perubahan agama masyarakat berubah menjadi Islam berkaitan dengan cerita dari Sunan Tembayat atau nama lainnya Ki Pandan Aran yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Semarang. Setelah posisi Bupati diberikan kepada adiknya, kemudian pelabuhan Semarang digantikan oleh Jepara, terpaksa digantikan oleh Jepara dikarenakan adanya pendangkalan pelabuhan Semarang pada saat itu. Kemudian Tembayat. Tembayat merupakan nama suatu tempat yang pernah ditinggali oleh Sunan Tembayat selama kurang lebih 25 tahun yang pada saat itu berprofesi sebagai guru agama. Berikutnya yaitu perluasan wilayah Demak ke barat dan timur. Awal abad ke-16, wilayah kedaulatan Demak diperluas ke barat dan timur menurut tulisan Babat dari Banten dan Cirebon. Berdasarkan Babat Pasir, diketahui tokoh Bupati Pasir, yaitu Senapati Mangkubumi, tidak setia dengan Islam, sehingga Raja Demak mengirimkan ekspedisi. Menurut Babat Sangkala, De Graaf mengungkapkan bahwa perluasan
Kerajaan Demak ke barat dan timur ini secara rinci peperangan untuk menghancurkan Majapahit yang terakhir pada tahun 1525 dan 1527. Pada tahun 1527, Tuban ditaklukkan oleh Demak, kemudian Wirosari, kemudian Gagelang yang sekarang bisa dikenal sebagai Madiun. Kemudian ada Mendangkungan Blora pada tahun 1530 dan ada Surabaya serta pada tahun 1531. Disebutkan bahwa bagian dari kota Surabaya ini sudah ada yang beragama Islam penduduknya, yaitu tempat tersebut bernama Ngampel Denta. Kemudian materi yang terakhir yaitu runtuhnya Kerajaan Demak. De Graaf menguraikan runtuhnya Kerajaan Demak mengutip isi serat Kanda yang artinya rusaknya negeri Demak itu setelah Dipati meninggalkan kerajaan, berlayar di lautan pada tahun Jawa 1510 atau tahun Masehi 1588. Kemudian berdasarkan Babat Memana pada tahun yang sama juga terjadi peristiwa lenyaplah kota Demak bersamaan dengan dibuangnya Dipati Demak. Raffles menyimpulkan bahwa terjadi peperangan di mana pihak Demak mengalami kekalahan sehingga sang raja dan pengikutnya terpaksa harus mengungsi. Kemudian menurut Babat Kanda dan Babat Tanah Jawi, kedua babat ini tidak memberikan penjelasan atau menceritakan bagaimana bubarnya pemerintahan Demak. Sehingga pada akhirnya De Graaf menyimpulkan bahwa runtuhnya Kerajaan Demak ini bukan karena serbuan dari Senapati dari Mataram, melainkan oleh Raja Pragola I dari Pati. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.